pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Untuk kita boleh menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mulai pada kita pagi hari ini, kita bersama-sama nundukkan kepala, kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami hanya bagi Engkau. Sebab kasih karunia dan anugerah-Mu telah Kau limpahkan bagi setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi setiap hidup kami. Bahwa pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di tempat ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kami menyadari Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Maka dari itu Tuhan, pagi hari ini biarlah mata, hati dan hidup kami hanya tertuju padamu. Biarlah pujian dan penyembahan kami hanya kami naikkan dan kami agungkan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kudus, Raja di atas segala raja. Dan terimalah setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kini kami datang sujud menyembah-Mu, menghampiri tahta suci-Mu Tuhan. Sungguh hanya Kau yang baik, sungguh Kau Yesus yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
kekudusan dari Engkau. Kami menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Hati kami tertuju padamu Tuhan. Tangan kami angkat memuja Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, sungguh Kau yang kudus Yesus. Kuduslah Tuhan, surga bumi katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi penuh kemuliaan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mulai ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah langit dan bumi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah seluruh makhluk hidup yang bernafas memuji Dia, menyembah Dia, dan memuliakan nama Dia, Yesus Kristus Tuhan. Katakan langit dan bumi. Bukan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Dan seluruh surga bumi sujud menyembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, datang bersungguh-sungguh pagi hari ini di hadapan Tuhan. Sebab darahnya telah tercurah bagi setiap hidup kita. Sebab karya keselamatannya telah Tuhan nyatakan bagi setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab hanya Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sungguh Kau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dan dengan seluruh jiwa kami Tuhan, bahkan dengan kekuatan kami, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku
dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Pujian ini menjadi doa kami, Tuhan. Engkau saja yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah ibadah bersama ini. Dan kami percaya di tengah hadirat-Mu ada berkat, ada pemulihan, ada kuasa, ada mujizat. Oleh sebab itu ya Tuhan, nyatakan diri-Mu dalam segala kesempurnaan kasih, kuasa, kebaikan, dan kemurahan-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Sehingga kami bukan mengikuti ibadah karena rutinitas, tapi sungguh kami mengalami, merasakan zaman kasih dan kuasa-Mu. Dan tentunya di tengah suasana hadirat-Mu, kami pun rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Sampaikan Tuhan, sebab kami tahu firman-Mu itulah yang menjadi suluh dan pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Roh Kudus akan menolong setiap kami memberi pewahyuan yang sama yang sudah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Sehingga kami semua boleh menangkap dan mengerti isi hati-Mu seutuhnya. Dan kami boleh menjalani hidup dengan sukacita karena Tuhan yang menuntun membimbing kami. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu Yesus sebagai Raja, bagian yang kedua. Bagian yang pertama, penekanannya adalah sempurna. Ya, kepada 7 sidang jemaat, ya, Efesus, Smyrna, Laodikia, dan seterusnya itu. Sempurna yang dimaksud tentunya teleios. Teleios itulah kesempurnaan dalam standar Tuhan. Tidak mungkin kita seperti Kristus yang mulia, yang kudus, yang tidak terhingga. Tidak, ya, tetapi maksimal sesuai dengan panggilan kita. Saya memberikan gambaran pada waktu itu berdasarkan 2 Timotius 2 ayat 20-21. Yaitu di dalam rumah Tuhan itu ada perkakas dari emas, perak, kayu, tembikar, atau tanah yang sudah dibentuk. Jadi kapasitas setiap kita ini berbeda, tapi Tuhan mau kita ini maksimal. Jadi pengiringan kita kepada Tuhan itu bukan sekedar orang beragama, tapi betul mengalami kasihnya, mengalami kuasanya, bukan kata orang, tapi ngalami betul. Itu namanya kita sudah tumbuh dalam pengenalan yang benar. Nah, orang yang mengenal Tuhan dengan baik dan benar, pasti dia akan bagaimana berbuat sesuatu sebagai rasa syukur terima kasih kepada Tuhan. Ya, jadi maksimal itu kita harus sempurna, yang dimaksud ini harus kita pahami sesuai kapasitas yang memang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Ya, tidak semua orang sama, tidak semua orang menjadi seperti saya, tidak. Ya, semua orang sesuai seperti yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita melihat yang bagian kedua. Ya, belajar dari Wahyu 1 ayat 4-6. Jadi dasarnya itu nanti saya akan bagi menjadi 4 poin. Nah, ini yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ayat 4. Dari Yohanes kepada 7 sidang jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang di hadapannya. Ya, itu sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk sekarang ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Nah, ini akan saya pertajam nanti lebih jauh lagi, ya. Saya tidak akan membahas kata demi kata karena luas, ya. Tetapi berdasarkan Paskah yang sudah saya sampaikan, Yesus sebagai Raja,
menaklukkan segala sesuatu ya di bawah kakinya. Dan Yesus sebagai Raja menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, itu adalah kepala gereja. Jadi kita ini eklesia, Yesus adalah kepalanya. Kalau kepala sudah menerima otoritas ilahi, dunia alam semesta dan segala sesuatunya yang ada di bumi sudah diberikan, harusnya otoritas juga akan kita alami. Itu sudah kita bahas ya dalam Paskah merayakan kebangkitan itu. Nah, yang akan saya pertajam hari ini adalah Dia yang mengasihi kita, yang melepaskan kita dari dosa dan kuasa darahnya ya, oleh kuasa darahnya. Dan ini selanjutnya. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan. Jadi kita ini adalah satu kerajaan. Oikos. Kerajaan atau keluarga. Keluarga Allah. Itu ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 20. Kita ini adalah keluarga Allah. Keluarga Allah tentunya kita harus saling memperhatikan, mendoakan. Ya, gimana supaya keluarga ini sejahtera. Jadi kesejahteraan bersama itu yang kita pikirkan, bukan individualistis, itu dunia, itu egois. Dan gimana bisa seperti itu? Maka langkahnya adalah menjadi imam bagi Allah. Dan yang keempat, poin keempat adalah semua bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi nanti setelah ini ketiga akan saya sampaikan tentang imamat yang rajani. Jadi kita ini adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan baru bisa melayani pekerjaan Tuhan. Seseorang yang tidak melayani Tuhan, tidak mungkin dia punya beban untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi melayani Tuhan dulu, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, baru kita bisa punya hati untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bukan sebatas dalam gedung, tapi melayani pekerjaan Tuhan itu adalah hidup jadi saksi, itu nanti poin yang ketiga. Dan yang keempat adalah bagaimana kita ini bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan itu kan dinyatakan full dalam keluarga. Jadi tubuh Kristus, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan full itu dalam tubuh Kristus. Itu poin keempat. Nah, sekarang kita masuk dari pembahasan ini. Ya, ini macet lagi. Coba Esra di F5 aja langsung kan nanti saya ngatur dari sini. Ya, surat kepada 7 jemaat ada 4 poin. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, ketujuh roh yang ada di depannya, itu sudah saya bahas kemarin. Bisa respon kok itu, bisa respon. Dia yang mengasihi kita, yang melepaskan kita dari dosa kita dan oleh darahnya. Ya, apakah hanya sebatas dosa? Tidak, nanti akan kita bahas bersama ya. Dan poin ketiga tadi sudah saya singgung, kita akan menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah. Jadi imam itu melayani Allah. Bapak kita ini melayani apa? Kehendaknya. Kehendaknya itu tidak sebatas dalam gedung, tapi kehendaknya hidup kita ini menjadi berkat di mana saja. Nanti kita bahas ya. Dan yang terakhir, bagi Dialah kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Bagaimana saya memuliakan nama Tuhan dalam skop sebagai tubuh Kristus yang bersatu, bukan yang terpecah-pecah. Nah, gambar di samping itu adalah gambaran keselamatan melalui salib dan Kristus adalah untuk menuju kepada kehendaknya. Depan itu sebetulnya ini gambarnya besar tak kecilkan. Jadi depannya itu adalah pintu yang bersinar. Tetapi ada yang mengikat, ya mengikat yang menghalangi perjalanan hidup kita. Apa itu? Apa yang mengikat kita? Aku dan segala keinginannya. Nah, sekarang kita masuk saja ya. Poin yang kedua ini. Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. So apa dosa dalam hidup manusia itu? Kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, jadi kalau kita melihat ayat sebelumnya mulai ayat 15, maka di sana kita melihat apa yang ingin aku perbuat baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Ya, misalnya contohnya seperti inilah.
Misalnya kita hari Sabtu, itu anak muda ini, karena ini ada peristiwa yang terjadi sungguh. Anak muda itu kan ibadahnya hari Sabtu. Datang acara, wah sudah siap mau berangkat. Ada telepon dari temannya. Ini teman saya sedang ulang tahun, pesta luar biasa. Yuk ikut, wah enggak, saya ibadah. Mau datang ibadah atau pestanya? Ibadah kan masih ada, besok Sabtu lagi masih ada. Kenapa enggak? Pesta itu kan setahun sekali. Maka yang datang ke pesta, itu alasan saja. Tapi yang jelas, daging itu memang cenderung mengikat, menghalangi seseorang untuk tumbuh dalam pengenalan pada Tuhan. Nah, itulah yang diserukan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 15. Itu celakalah aku, dari saya ada kuasa maut yang menghalangi. Ya sama, mendengar firman baik ya, baik ya, baik. Ngelakoni enggak? Lakon, wah angel sing iso Pak Pendeta nito. Itu kan jelas hanya mengetahui tapi tidak pernah melangkah. Itulah yang menghalangi banyak orang Kristen. Kenapa bisa seperti ini? Karena belum menjadikan Yesus Raja. Yesus memang Raja, sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Raja di atas segala raja, dan nanti akan diproklamirkan lagi dalam pemerintahan 1000 tahun damai. Setelah itu baru ada perang Gog Magog. Ya. Jadi kita tahu kenapa banyak orang tidak menjadi pelaku firman. Tidak berjalan dalam jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan tahu jalan yang Tuhan tunjukkan itu baik, endingnya baik. Kenapa tidak? Karena belum menjadikan Yesus sebagai Raja. Hanya tahu Yesus Raja, Raja di atas segala raja, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Termasuk iblis sudah dilucuti dalam perarakan kemenangan Kristus. Tetapi faktanya, kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami transformasi perubahan hidupnya? Karena belum menjadikan Yesus Raja. Berarti siapa Pak yang jadi Raja? Aku. Nah itu nanti kita bahas dalam poin ketiga. Aku. Tuhan harus memenuhi setiap keinginanku. Kalau tidak aku tidak mau jadi orang Kristen. Nah Tuhan itu jadi siapa gitu loh. Karena Yesus belum menjadi Raja dalam hidupnya. Jadi firman yang didengar hanya sebatas pengetahuan, kognitif saja. Bukan aplikatif, dilaksanakan dalam hidup. Kalau dilaksanakan dalam hidup, maka terjadi transformasi, perubahan hidup yang lama berlalu dan yang baru muncul. Inilah rahasianya kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Raja. Karena tahu bahwa Raja yang baik pasti akan menuntun. Baiknya itu apa Pak? Sempurna. Tidak sebatas baik yang kita pikirkan. Sebab sering kali kita membatasi. Kebaikan Tuhan itu ya menurut ukuran kita. Sebetulnya enggak. Tuhan itu baiknya sempurna, kasihnya sempurna, kemurahannya sempurna, kesetiaannya sempurna. Nah, kita kalau tahu seperti itu harusnya kan logikanya mengikuti jejak-jejaknya. Sebagai domba. Nah, kalau sampai sini kita belum menjadi domba yang baik, maka kita tidak bisa mengalami seperti yang Tuhan katakan. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 27 itu menjelaskan. Kalau kita ini percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja, memimpin, menuntun hidup kita, maka kita harus mengikuti. Nah baru muncul ayat 28-nya, yaitu kehidupan kekal. Tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut kita. Jadi seperti itu perjalanan orang Kristen, ngelangkah dulu baru akan mengalami janjinya. Nah sekarang ini kan orang senangnya mendengar janji Tuhan. Ya memang Alkitab itu isinya janji-janji berkat saja, ini kan salah. Kehidupan yang benar ini yang harusnya dikejar. Karena berkat itu dengan sendirinya akan mengikuti. Susah payah tidak membuat kita kaya, tapi berkat Tuhan. Jadi penting enggak kalau kita ini menjadikan Yesus sebagai Raja? Pengambil keputusan yang menunjukkan kebijaksanaan dalam langkah-langkah hidup kita ini,
Ya, kalau ya, maka saya percaya Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Nah, orang maunya kan endingnya kemuliaan yang lebih besar, ya, dalam pengertian sebatas keinginan hidup kelimpahan saja. Kita belajar Daud lah. Daud itu ahli perang, kita tahulah. Ya, karena sampai gadis-gadis yang ada di Israel pada waktu itu mengatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa Saul beribu-ribu sehingga Saul jadi cemburu. Apa buktinya dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa? Ketika dia sudah mengalahkan bangsa Amalek dan jarahannya diberikan kepada tua-tua suku Yehuda, yaitu politik kan. Sehingga akhirnya dia kan yang lantik kan suku Yehuda dulu, yaitu politik. Ya, Daud pun berpolitik. Ya, kemudian apa? Ketika Israel Filistin berkumpul mau menyerang, maka Daud tanya, Tuhan gimana ini? Coba ahli perang kok tanya Tuhan, itu orang yang rendah hati dan betul mengandalkan Tuhan. Tuhan menerobos saja seperti air. Maka diterobos menang. Setelah itu berserak-serak bangsa Filistin, mereka kumpul lagi mau nyerang. Daud tanya lagi. Lah logikanya serang aja kan sudah selesai. Daud tanya lagi. Tuhan gimana ini? Tunggu ya sampai pohon kertau berbunyi, baru kamu serbu dari samping. Tuhan itu strategi perang. Dan Daud menyadari sebagai pahlawan, panglima perang. Bagaimana dengan kita? Ketika berusaha berbisnis, apakah tanya Tuhan? Enggak kan? Usaha dulu, nek gagal baru, mengapa Tuhan kau tidak memberkati aku? Malah Tuhan jadi kambing hitam. Tapi awalnya enggak. Ya saya itu sebetulnya kepingin ya punya usaha supaya jemaat yang jauh-jauh yang dari Jakarta berserak-serak di Kalimantan itu bisa kembali di sini, kerja di sini aja. Apa Pak bisnis yang saya rencanakan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Kita ini kan punya rawa pening. Rawa pening itu kan ada ya itu yang sudah membusuk itu. Itu kan sebetulnya menjadi alat untuk taman padang golf. Jadi bawai kasih itu dulu supaya lembut, empuk gitu, baru rumput. Tapi harus kasih air, kalau enggak nanti mengeras. Nah, kalau seperti itu, berarti ini bisa dimanfaatkan menjadi apa? Energi hijau. Dipres. Itu menjadi bahan bakar yang bagus, tidak ada asapnya. Dananya tidak besar. Ya, lokasinya yang perlu besar karena menguat itu. Ya saya sudah berdoa bertahun-tahun ya Tuhan tidak jawab ya gimana. Jadi kita tahu tujuan baik itu belum tentu Tuhan itu mengiyakan. Apalagi tidak tanya Tuhan, ya tahu sendiri. Ya akhirnya baru sadar, oh Tuhan ampuni aku. Itulah yang menyebabkan kita tidak menjadikan Yesus Raja. Tapi kalau kita menjadikan Yesus Raja, pasti tanya apa? Bisnis apa nih Tuhan? Di tengah pandemi seperti ini. Ini kan energi hijau itu. Jadi briket. Briket sekarang itu dari tempurung kelapa. Wah, akibatnya kehabisan di mana-mana sulit. Yang masih ada di luar pulau sana. Tempurung kelapa dibakar, arangnya dipres jadi briket. Itu Timur Tengah senang sekali, Eropa senang sekali karena tidak ada, kalau dibakar itu apinya biru. Ponakan saya sudah melaksanakan itu, tapi kehilangan atau kekurangan bahan bakunya, tempurungnya itu. Ya, jadi kita melihat kalau kita menjadikan Yesus Raja, kita harus tanya Tuhan. Tapi ketika tanya Tuhan, Tuhan belum menjawab, ya jangan nesu dong. Saya enggak nesu sama Tuhan.
Kalau punya modal pasti saya mengerjakan itu. Sadar, ya, Paulus sadar, tidak punya kuasa mengatasi dosa. Kenapa bisa seperti itu? Belum hidup dalam Kristus. Jadi belum lahir baru sebetulnya. Hanya punya pengetahuan, Kristus itu juru selamat. Tapi ternyata dosa saja tidak bisa mengatasi. Sehingga jatuh, bangun, bangun. Celakalah aku, ayat 25-nya menjelaskan, hanya dalam Kristus. Dalam Kristus artinya hidup dalam kehendaknya, hidup dalam jalan-jalannya, hidup dalam tuntunannya. Bagaimana bisa hidup dalam tuntunannya kalau tidak menjadikan Yesus sebagai Raja? Penting kan? Jadi tidak bisa mengatasi dosa. Manusia ini kan masih debu tanah lah, bukan tebu kemuliaan. Kan harusnya ada penguasaan yang disebut penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah buah roh. Buah roh itu artinya buah melakukan firman. Baru kita akan memiliki kemampuan kuasa untuk mengatasi dosa. Selalu kalah dalam pergumulan melawan dosa. Kondisi seperti itu terjual sebagai budak dosa. Karena tidak mampu, tidak berdaya, jatuh bangun saja. Dalam dosa yang sama. Kalau generasi muda ini dosa yang sama apa? Nonton blue film. Maunya enggak, tapi tergoda selalu. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu namanya budak. Budak itu kan enggak berdaya. Apa sebabnya? Karena belum menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidupnya. Walau dalam batin senang akan hukum Allah, tetapi ada kuasa dosa dalam dirinya yang membelenggu hidupnya. Roma 7 ayat 22. Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah oleh Yesus. Nah itu kaitannya dengan 2 Korintus 2 ayat 14. Dalam Kristus baru kita lebih dari pemenang. Selalu menang. Kalau dalam Kristus, jadi kalau di luar Kristus, ya enggak, hanya punya pengetahuan. Kognitif saja, ada isa itu ya. Jadi maksudnya hidup dalam Kristus adalah memampukan kita bisa mengatasi kuasa dosa. Kenapa bisa mampu? Karena menjadi pelaku firman. Pelaku firman membuat kita punya kapasitas, kemampuan, kuasa, energi. Atau dalam bahasa rohaninya ada punya urapan. Urapan itu yang membentengi kita, urapan yang memampukan kita, dan urapan itu yang menyehatkan kita. Ya, masa-masa COVID itu kenapa? Wah, tidak usah saya bahas lah. Nanti seperti mendiskreditkan seseorang ya. Kuasa nyata saat taat lakukan firman. Jadi firman itu yang memerdekakan dari manusia lama, kuasa dosa termasuk di dalamnya. Jadi bayangkan, ini yang berkaitan ada dalam diri kita. Nanti saya akan bahas tentang yang di luar diri kita. Itu nanti kita bahas habis ini ya. Jadi usaha kekuatan manusiawi kita selalu gagal tanpa kuasanya. Sebab manusia dominan, manusia dagingnya masih dominan. Harusnya manusia rohani yang dominan. Ya, dominan. Maka kita pasti hidup penuh sukacita dan sejahtera, hidup jalani dengan penuh kebahagiaan. Nah, sekarang masuk. Belajar dari Daud yang saat jatuh. Daud pernah jatuh, jadi Alkitab ini Alkitab jujur. Jadi kejatuhannya pun diungkapkan, yaitu karena salah melihat perempuan mandi. Ya, dulu kan belum bisa, ya paling di bawah pancuran kan. Dia kan punya rumah tinggi, sotoh rumah. Sehingga jalan-jalan di sotoh rumah, sedangkan Yoab sedang perang. Maka jatuhlah dia dalam dosa. Ketika sadar, setelah Nabi Nathan mengatakan, Raja, saya mau tanya ini,
Kalau ada seorang keluarga yang punya domba sematawayang, kemudian orang kaya punya banyak domba, tapi dia iman-iman banyak dombanya tidak mau digunakan persembahan, tapi dia mengambil domba satu-satunya. Orang itu harus dihukum, itulah kamu. Kaget. Nah, kaget, maka dia sadar, bertobat. Nah, ditulis dalam Mazmur ini 51 ayat 12 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Kuduskanlah hatiku dan perbarulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku di hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus padaku. Nah, rohmu yang kudus artinya pada masa itu Roh Kudus itu hanya sewaktu-waktu datang memberi pewahyuan kepada para nabi di masa lalu. Zaman sekarang itu Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga kalimat ini jangan heran ya. Bukankah kita ini adalah bait sucinya 1 Korintus 3 ayat 16. Itu zaman perjanjian lama saja. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Rela untuk taat, rela untuk dipimpin. Ya, sama Kisah Rasul 17 ayat 11 itu. Jemaat di Berea lebih bagus dari jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena jemaat di Berea itu tekun belajar firman sungguh. Dikatakan itu Kisah Rasul 17. Kenapa? Karena jemaat di Berea itu punya roh yang rela. Dari kerelaan hati. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Tidak pernah memaksa. Kalau zaman perjanjian lama habis kita semua. Ya, zaman kasih karunia ini, aduh Tuhan itu terlalu menghargai free will, kehendak bebas manusia. Sehingga manusia tidak menyadari bahwa hari-hari kedatangannya itu sudah sedemikian dekatnya, tapi masih santai aja. Ya. Nah ini yang akan saya bahas. Bukan hanya dosa yang membelenggu, tapi juga kutuk. Kutuk ini karena warisan. Kenapa Pak warisan? Berdasarkan Ulangan pasal 5 ayat 8 dan 9. Kalau orang yang tidak menghargai Allah dan menyembah berhala, maka dia akan kutuk sampai gilir keempat. Anak, putu, buyut, tangga, kalau ini belum bertobat akan nurun. Apa Pak contohnya? Contohnya adalah Ham. Anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ham itu kan dikutuk. Lalu anak keturunannya siapa yang dikutuk oleh Tuhan itu? Ya Kanaan, yang ada di Kanaan itu. Ya, itu ada keturunan Ham semua, 7 bangsa itu selama 450 tahun menjadi 7 bangsa. Jadi kutuk itu mengejar. Tetapi ayat 10-nya, dari Ulangan 5 ayat 10-nya itu mengatakan, barang siapa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka dia akan diberkati ribuan keturunan. Ada hukumannya, ada jaminannya. Ya, jadi kutuk itu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Kenapa kemungkinan kutuk itu bisa terjadi? Kita tahu orang tua kita penyembah berhala atau tidak? Oh enggak Pak, orang tua saya sudah menjadi orang Kristen, Pak, orang tua saya pendeta. Nenek atau kakeknya penyembah berhala enggak? Ya, jadi kita tahu kan. Jadi nenek moyang kita yang berdosa, kita anak keturunannya, kena akibatnya. Nah apa dampaknya? Luas sekali. Ya, pernah saya khotbahkan, jadi saya tidak terlalu detail aja karena durasi waktunya. Tetapi yang ingin saya gambarkan adalah seperti ini. 2 Samuel 21 ayat 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan, berfirmanlah Tuhan, para Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia membunuh orang-orang Gibeon. Jadi orang Gibeon itu menipu Yosua.
akhirnya boleh tinggal di tengah-tengahnya. Tetapi Saul berupaya untuk menghabisi orang Gibeon. Itu kan melanggar sumpah janji antara Yosua. Yang salah siapa? Daud atau Saul? Saul kan? Tapi zaman Daud itu kena masa kelaparan selama 3 tahun. Daud kan susah. Nah, aplikasi sekarang di zaman sekarang. Mungkin usaha pekerjaan kita tidak pernah sukses dan berhasil. Apa sebabnya? Ada dosa masa lalu kan? Nah itu yang disebut kutuk itu seperti itu. Mengejar. Memang betul Galatia 3 ayat 13 mengatakan bahwa Kristus mati terkutuk di atas kayu salib sehingga kutuk tidak akan mengenai kita. Masalahnya kita hidup dalam Kristus sungguh-sungguh enggak. Nah kalau enggak berarti kan kutuk tetap mengejar hidup kita. Wong dosa saja tidak bisa melepaskan diri. Apalagi kutuk. Bisa bayangkan? Jadi kuasa darah Yesus kematian itu begitu sempurna, menjamin kuasa dosa mampu kita kalahkan dan kutukan mampu kita hancurkan. Gimana caranya? Nanti akan saya ajari doanya. Jadi kita melihat kan, yang salah kan Saul. Tapi masa pemerintahan Daud kena tuh kelaparan 3 tahun. Kita tidak salah mungkin. Tapi kutuk itu selalu membayangi. Nah kita memberi contoh yang kedua. Ada masa dosa masa lalu, bukan salah Daud. Kutuk mengejar bangsa Israel. Nah ini yang saya maksudkan contoh yang kedua. 6 Raja-Raja pasal 2, ayat 19 sampai 20. Kutuk, Yeriko dikutuk. Jadi waktu itu kalimatnya seperti itu, tidak tepat persis tapi gambarnya seperti ini. Lihat tuanku, ngomong sama Elisa. Kota ini letaknya indah karena itu jalur ekonomi, jadi berkembang luar biasa. Tetapi penduduknya selalu keguguran. Nah, lalu Elisa minta pinggan. Nah, pinggan itu cepuk gitu ya. Kasih garam. Terus ngomong, telah kusehatkan air ini. Karena ada perkataan keluar dari mulutnya Elisa. Maka sejak itu tidak pernah ada keguguran. Loh Pak, Yeriko kan sudah dibangun. Betul. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 34, itu namanya, keluarga itu namanya Hil. Dia membangun kota Yeriko sesuai dengan nasar atau kalimat yang diucapkan oleh Yosua. Dalam Yosua 6 ayat 26 mengatakan, terkutuklah Yeriko. Orang bisa membangun dengan membayar anak sulungnya sebagai meletakkan dasar kota dan membayar bungsunya untuk membangun pintu gerbang. Zaman dulu kan pintu gerbangnya besar sekali. Jadi wadah lewis dibayar. Siapa yang bayar? Hil dengan memberi persembahan anak Segub dan Abiran. Sudah dibangun sehingga ada. Nah zaman Elisa ternyata penduduknya masih keguguran. Kita sudah diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Jangan-jangan berkat Tuhan masih gugur dalam hidup kita. Itu namanya bayang-bayang kutuk. Terus gimana? Nah, dalam zaman Yeremia juga ngomong gitu. Orang-orang tua kami yang salah dan kami keturunannya kenapa harus ngalaminya? Yang salah orang tua. Itu yang disebut kutuk itu seperti itu. Jadi mari kita jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Kita punya kuasa mengatasi dosa, kita bisa menghapuskan kutukan yang mengejar hidup kita. Kan enggak tahu. Ya. Kalau ngomong detail ya spesial, khotbah kutuk itu kan detail. Ya. Tapi ini karena pernah saya khotbahkan tidak saya ungkap lagi. Ya, jadi kita tahu setelah itu penduduk Yeriko tidak mengalami keguguran lagi. Kalau aplikasikan dalam hal yang sederhana, bisnis apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena kita menjadikan Yesus sebagai Raja, masalahnya itu. Jadikan Yesus sebagai Raja yang menuntun, membimbing pada masa depan yang penuh pengharapan.
Janjinya iya, tapi masalahnya kita mau enggak dituntun, dibimbing oleh firman yang merupakan kebenaran yang hakiki. Syarat mutlaknya kan di situ. Kebenaran itu yang memerdekakan, bukan pengetahuan. Ya, kebenaran itu memerdekakan. Jadi kita melihat kan, gimana Pak solusinya? Ya doa dong, sama seperti Nabi Elisa mengatakan, telah kusehatkan. Nah, kenapa garam? Karena zaman PL, perjanjian lama itu selalu pakai garam. Ya, nanti baca aja di Imamat pasal 2, pasal 3. Jadi setiap segala sesuatu perjanjian itu selalu pakai garam. Jadi itu syaratnya. Jadi jangan tiru-tiru pakai garam ya. Kita cukup doa saja. Itu pakai garam. Nah, maka ada ucapannya. Nah, ucapannya itu yang menentukan. Telah kusehatkan. Ya, mungkin tempat sumber mata air. Maka sejak itu tidak ada keguguran. Nah, nangkap ya sampai di sini ya. Lalu gimana Pak? Nah, sekarang kita belajar ini. Kutuk saat membunuh sesamanya dengan tersembunyi. Fitnah. Ngomong di belakang, tidak berani face to face, tidak berani bicara terang-terangan, senangnya ngomong diburi. Itu kutuk. Termasuk hoax. Orang ngerti bener ora atau dikirim. Apakah kita tidak mendukung? Itu namanya hoax, itu namanya kutuk. Wah, apa ini beritanya mongko hoax, ngapusi. Ya, zaman Winston Churchill, ya, panglima atau jenderal Inggris, ya, itu ngomong, kebohongan dusta itu sudah melilingi setengah bumi. Tapi kebenaran manusia itu baru akan mengenakan celana. Jadi kebenaran hidup itu belum dilakukan, tapi kebohongannya itu sudah melilingi setengah bumi. Gimana ini? Tanpa terasa kita akan ikut terlibat di dalamnya. Ngapain toh? Kita pionir, urung do ngerti, mongko nek di scroll sing dhuwur-dhuwur wis tahu, ya padha hoke. Nah, itu kutuk loh. Jangan anggap itu hal yang sepele. Ini Alkitab yang ngomong. Kutuk saat terima suap jadi saksi palsu. Itu dasarnya di Ulangan 27, 24, 25. Aduh, sembarangan nyebar video klip yang belum tentu kebenarannya. Ya, di YouTube itu kan waduh, ya udahlah kalau melihat itu ngawur. Tapi banyak orang tahu berita seperti itu, wah pionir, tak sebar di grup. Ngawur tenan. Tanpa sadar, itu kutuk loh, ayatnya ada kan? Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya dengan tersembunyi. Nyebar hoax itu kan tersembunyi kan, bukan fakta kan? Tetapi kutuk tanpa alasan tidak kena. Ini bicara tentang disantet. Orang Kristen disantet, tidak bisa. Tapi Kristen yang hidup benar-benar loh. Karena ada urapan. Urapan itu membentengi berlapis-lapis. Sehingga orang ketemu kita yang ada urapannya, ada merasa merinding. Itu karena urapan. Jadi penting kan urapan itu. Urapan itu hasil menjadi pelaku firman, melakukan firman. Kenapa melakukan firman? Karena menjadikan Yesus sebagai Raja. Kutuk tanpa alasan tidak kena. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Bilangan 23 ayat 23. Berulang-ulang di perjanjian lama mengatakan, apalagi zaman perjanjian baru ini. Jadi jangan alay gitu ya, wah pasang salib di mana-mana supaya tidak bisa santet. Nah, bisa santet itu kena.
dibocor aja tidak bisa. Ya, tapak tangannya dibocor aja tidak bisa, karena ada urapan yang menutupi. Ya, ada bukunya itu namanya Dukun Mukendi, itu ngomong keluar rohnya berusaha menyantet orang Kristen, tapi ada semacam tirai yang menyelubungi. Itu bicara tentang urapan sebetulnya. Jadi kita tahu ya betapa pentingnya hidup ini betul-betul menjadikan Yesus sebagai Raja, supaya perjalanan hidup kita ini baik-baik saja. Bahkan diangkat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar, dipromosikan. Sama seperti yang dikatakan Ulangan 28 ayat 13, kamu akan terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Itu maksudnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan ini penting, tetapi bagaimana mengalaminya kalau kita menjadikan Yesus sebagai Raja. Nah, sekarang kita masuk caranya. Pengakuan iman dan doa pemutusan kutukan. Tuhan Yesus, saya percaya kasih dan kuasa dan keselamatan memberi pengampunan dosa saya maupun kutuk dosa. Itu namanya pengakuan keluar dari mulut kita. Pengakuan iman kan percaya di hati dan mengaku di mulut. Ya toh, Roma 10 ayat 9 dan 10. Termasuk kutuk. Coba introspeksi. Saya tidak tahu dan saya tidak mau memberitahu, nanti menghakimi. Ya, kita pun nanti dosa menghakimi. Tidak boleh, gara-gara wong tuaku, seperti bangsa Israel. Gara-gara wong tua ini saya hidupku susah. Tidak boleh. Harusnya mengampuni, minta ampun. Tuhan ampuni segala dosa salah orang tua kami. Dan biar mulai saat ini dan seterusnya. Ampunilah dosa kami selama ini dan kami mohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidupku agar dosa dan kutuk tidak mengejar hidupku maupun anak keturunanku. Saya memberi contoh sederhana yang terjadi betul. Saya tidak sebutkan namanya, apalagi kotanya. Nanti pasti kai gitu ya. Begini, jadi orang tuanya itu selingkuh karena dia punya armada truk. Sugih kan zaman biyen, selingkuh. Apa akibatnya? Anaknya selingkuh. Turunannya ya selingkuh. Itu namanya kutuk. Ya, itu contoh aja lah. Bisnis ya sama saja. Namanya dari berkat itu terhalang karena ada kutukan masa lalu yang belum diselesaikan. Oleh sebab itu ada pengakuan iman dan doa pemutusan kutukan. Nah, caranya apa? Terimalah roh, jiwa, dan tubuhku jadi milikmu sekarang sampai selamanya dan bimbinglah kami di jalan yang benar agar kami bisa hidup memuliakan nama-Mu. Terimalah tubuh, jiwa, dan rohku. Tubuh, jiwa, dan rohku. Kalau kita ini punya anaknya sudah dalam Tuhan, ya sama, doanya harus sama. Tetapi kalau belum punya anak dan keturunanku, kan belum punya anak. Jadi ngomong gitu. Itu pemutusan kutukan, sama seperti Elisa. Telah kusehatkan, kan ada omongan. Sekali lagi garam itu karena model PL. PL itu setiap perjanjian harus pakai garam gitu ya. Tapi yang utama itulah perkataan Elisa, hambanya yang diurapi ini. Sehingga akhirnya sejak itu Yeriko tidak ada keguguran bayi lagi. Simpel ya. Nah, nanti kali ini akan saya unggah di grup pengurus, kemudian saya minta ketua-ketua KTB bagikan ke jemaatnya supaya ngerti kalimat-kalimatnya. Kalau saya menjelaskan gini kan terbatas ya. Jadi kesimpulannya, betapa luar biasanya buah kebangkitannya menghapus dosa dan kutuk. Amin. Ya. Sudah selainnya dalam hidup ini kita mengabdi kepadanya dengan cara jadikan Yesus sebagai Raja yang mengatur hidup kita agar tidak ada belenggu yang menghalangi perjalanan hidup kita. Amin.
mari kita akhiri dengan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat, doa berkat. Kita bangkit berdiri kembali. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat pujian yang kami naikkan, penyembahan, mazmur yang kami ucapkan adalah ungkapan syukur bangga kami sebagai umat pilihan-Mu. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan pentingnya menjadikan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami, yang menuntun, memimpin, dan tentunya sebagai Raja yang bijaksana, pasti kami akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, biarlah meteraikan itu lebih jauh lagi dalam hidup kami. Kemudian beritahukan kami bagaimana mengatasi segala hal-hal yang menghambat selama ini, supaya kami bisa memutuskannya dengan nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Allah, kami ada malaikat yang menjaga melindungi kami dari roh-roh yang jahat, yang menghadang di jalan, semuanya akan dihalau. Oleh sebab itu berkati perjalanan pulang kami, baik yang di dalam kota maupun yang akan keluar kota, sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dan akhirnya kami akhiri seluruh rangkaian ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, tentunya pimpinan, pertolongan, tuntunan Roh Kudus akan menyertai hidupmu untuk membawa engkau dalam rencana Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.